Ini adalah topik ketujuh dari perkuliahan probabilitas dan proses stokastika, di mana kita akan berdiskusi mengenai random walk. Random walk digunakan untuk memodelkan situasi di mana sebuah objek bergerak dalam sebarisan langkah dengan arah yang dipilih secara random. Objek tersebut bergerak dalam ruang dengan berbagai dimensi, bisa jadi 1 atau 2 atau 3 dimensi, dan kemudian pergerakannya dilakukan secara random sesuai dengan dimensinya. Random walk itu banyak digunakan pada gambling dan juga digunakan pada umpamanya komputasi PageRank di Google Search. Kita akan melihat intrikasi daripada random walk dan mencoba mencari penyelesaian dari random walk tersebut. Biasanya adalah probabilitas berada pada suatu posisi tertentu setelah kita melakukan random walk. Pertama-tama kita akan melihat random walk yang tidak bias, dan fokus kita pada perkuliahan ini adalah random walk pada satu dimensi. Namun prinsip-prinsip yang diperlihatkan pada perkuliahan ini pada hakikatnya bisa kita perluas menjadi 2 atau 3 dimensi. Karena fokus kita hanya pada satu dimensi, maka pergerakan pada hakikatnya hanyalah pada satu dimensi. Oleh karena itu kita melakukan abstraksi bahwa pergerakan hanya bisa ke kiri atau ke kanan. Dan karena random walk ini tidak bias, maka pergerakan ke kiri dan ke kanan tersebut terjadi dengan probabilitas yang sama, yaitu sama dengan setengah. Kemudian asumsi lain kita adalah bahwa objek tersebut tidak dapat berdiam diri pada suatu posisi. Artinya pada satu ketukan berikutnya atau pada time step berikutnya, kita tidak dapat memutuskan bahwa objek tersebut tidak bergerak, hanya berada di posisi yang sama. Apakah ini tidak diperbolehkan? Pada random walk yang umum tentu saja kita bisa memperbolehkan ini, dan kita nanti akan melihat bagaimana caranya. Kemudian random walk itu akan berakhir pada syarat batas atau disebut juga dengan absorbing barriers. Syarat batas tersebut adalah posisi di mana ketika posisi tersebut, objek tersebut tiba pada posisi itu, maka random walk berhenti. Ya, gambar berikut ini memperlihatkan kepada kita bentuk umum daripada random walk. Jadi, pada random walk satu dimensi, kalau kita perhatikan ada W ditambah satu posisi, mulai dari posisi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan posisi W. Perhatikan bahwa posisi 0 dan posisi W adalah absorbing barriers. Artinya ketika objek tersebut tiba pada posisi 0 atau W, maka dia akan berhenti dan random walk kita akan berakhir. Kemudian pada suatu posisi tertentu N umpamanya, maka pada langkah berikutnya, pada time step berikutnya, objek tersebut dapat bergerak ke kiri, oleh karena itu ke N dikurangi 1, atau ke kanan ke N ditambah dengan 1, dengan probabilitas yang sama karena tidak bias, yaitu sama dengan setengah. Nah, pertanyaan yang akan kita jawab, yang akan kita selesaikan adalah mulai dari N. Jadi kita asumsikan bahwa objek tersebut pada awalnya kita letakkan di N. Jadi mulai dari N tertentu di antara 0 dan W, berapa probabilitas berakhir atau istilahnya adalah absorbing di 0 atau di W, atau tidak pernah berakhir sama sekali. Artinya objek tersebut terus menerus bergerak ke kiri, ke kanan dan seterusnya tanpa ada akhirnya. Itulah yang menjadi pertanyaan kita yang akan kita selesaikan pada permasalahan random walk. Untuk melihatnya, untuk mendapatkan intuisi dan lain-lain sebagainya, kita akan melihat contoh kecil dulu. Pada gambar yang diperlihatkan di sini, suatu objek pertama-tama kita letakkan pada posisi 1 di suatu ruang satu dimensi yang terdiri pada 4 posisi. Ya, ada posisi 0, 1, 2, dan 3. 1 adalah initial position atau posisi awal. 0 adalah absorbing barrier. Demikian juga halnya dengan 3. Dengan demikian, jika objek tersebut tiba di posisi 0 atau 3,
maka dia absorbing dan berhenti. Nah, pertanyaan kita adalah tentu saja probabilitas absorbing ke nol salah satunya. Dengan probabilitas berapakah objek tersebut akan tiba di nol? Bagaimana cara kita melihat intuisi daripada permasalahan tersebut? Kita bisa dapat membreakdown dari probabilitas yang ada. Kalau kita perhatikan, probabilitas yang ada itu adalah probabilitas bergerak ke sebelah kiri adalah dengan setengah, ke sebelah kanan dengan setengah. Maka kalau pada awalnya objek tersebut berada di 1, maka dengan probabilitas setengah dia akan pergi ke 0 pada langkah berikutnya. Ingat, dia tidak dapat berdiam diri. Dan dengan probabilitas setengah dia akan bisa pergi ke posisi yang kedua pada langkah berikutnya. Dan kita dapat meneruskan ini. Karena itu jika dia mengambil arah ke kiri, maka dia akan terhenti, absorbing di posisi ini. Tapi jika ke kanan, maka dia berada di posisi kedua. Berada di posisi kedua memperbolehkan dia untuk kemudian melanjutkan pada langkah berikutnya, yaitu dengan probabilitas setengah pergi kembali ke posisi 1, dengan probabilitas setengah pergi ke posisi yang ketiga. Tiba di posisi ketiga juga secara sama, dia akan absorb, oleh karena itu terhenti, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, ini akan terus menerus ke bawah. Jadi berikutnya pergi ke 1 bisa pergi ke 0 atau bisa pergi ke 2. Dari 2 bisa pergi ke 1, bisa pergi ke 3, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau yang ditanyakan adalah probabilitas absorbing ke 0, sebetulnya kita dapat melihat pola bahwa probabilitas kita menyentuh 0 itu adalah yang pertama, setengah di sini. Kemudian probabilitas berikutnya itu adalah 1/8. Dari mana kita memperoleh 1/8 ini? Ya, kita lihat path yang dilalui objek tersebut untuk sampai ke titik itu. Yaitu pertama ke sebelah kanan, kedua, dari 2 ke kiri kembali ke 1, dan kemudian ke 0. Oleh karena itu kita melewati 3 langkah dengan masing-masing memiliki probabilitas setengah. Oleh karena itu ini terjadi dengan probabilitas 1/8. Dengan cara yang sama kita teruskan bahwa probabilitas berikutnya itu adalah 1/32, yaitu melewati path yang ada di sini. Ya. Dan berdasarkan pola ini kita bisa melihat bahwa probabilitas absorbing ke 0 adalah setengah ditambah dengan 1/8 tambah dengan 1/32 dan seterusnya itu akan membentuk sebuah deret geometri yang tak terhingga. Dan ini bisa kita selesaikan. Jadi penyelesaiannya adalah setengah dikalikan dengan 1 ditambah dengan, jadi setengahnya itu kita keluarkan keluar, tambah dengan 1/4 tambah dengan 1/16 dan seterusnya. Ini adalah deret geometri kembali. Deret geometri itu bisa kita selesaikan dengan 1 dibagi dengan 1 dikurangi 1/4. Dan itu dikalikan dengan setengah. Oleh karena itu hasilnya adalah 2/3. Jadi dengan demikian probabilitas absorbing ke 0 terjadi dengan probabilitas 2/3. Secara sama, kita dapat juga menghitung probabilitas absorbing ke 3, yaitu dengan menjumlahkan probabilitas kemunculan yang di sebelah kanan ini. Dan kita bisa melihat polanya. Polanya adalah 1/4 ditambah dengan 1/16 ditambah dengan 1/64 dan seterusnya. Dan menyelesaikan ini berarti 1/4 kita keluarkan, 1/4 kali 1 ditambah 1/4 tambah 1/16 dan seterusnya. Dari geometri ini kemudian kita selesaikan 1/4 ditambah dengan 1 dibagi 1 dikurangi 1/4 sama dengan 1/3. Dengan demikian, jika objek tersebut pada awalnya berada di posisi 1, maka dengan probabilitas 2/3 dia akan absorb ke 0 dan probabilitas 1/3 absorb ke 3. Ya. Dengan demikian kalau kita perhatikan absorb ke 0 dan absorb ke 3 kita jumlahkan itu menghasilkan 1. Jadi dengan demikian tidak ada sisanya. Probabilitas bahwa dia absorb either ke 1, ke 0 atau ke 3 itu sama dengan 1. Dengan demikian probabilitas tidak pernah berakhir atau absorbing sama sekali. Tidak pernah sama sekali absorbing. Itu sama dengan 0. Dengan demikian absorbing pasti.
Tadi ini adalah contoh. Kita akan melihat bentuk umum daripada random walk sekarang. Kasus umumnya. Kasus umumnya adalah kita diberikan satu garis satu dimensi, mulai dari posisi yang ke 0 sampai dengan posisi yang ke W. Kemudian objek tersebut pada awalnya berada di posisi N. Dan perpindahan ke kiri dan ke kanan terjadi dengan probabilitas yang sama, yaitu setengah. Bagaimana kita menyelesaikan ini secara umum? Jadi untuk variabel N, W. Bagaimana solusinya? Solusinya sebetulnya bisa kita selesaikan, bisa kita temukan dengan memodelkan ini menjadi suatu rekurensi. Kita sudah mempelajari rekurensi di matematika diskrit. Andaikan Rn adalah probabilitas absorbing ke W mulai dari N. Jadi absorbing ke W jika pada awalnya objek tersebut berada di N. Maka Rn diungkapkan oleh rekurensi linier homogen berikut ini. Perhatikan. Kita mulai dari rekurensinya dulu. Jadi kalau di awalnya dia berada di Rn, maka ada dua kemungkinan. Yaitu dia pergi ke kiri, yaitu N ke posisi N dikurangi 1. Dan ini terjadi dengan probabilitas setengah, atau pergi ke kanan. Yaitu pergi ke N ditambah 1, terjadi juga dengan probabilitas setengah. Mudah sekali rekurensinya. Jadi apa yang akan terjadi ketika dia berada di Rn dikurangi 1 atau di Rn ditambah 1, itu akan dilanjutkan lagi ke bagian berikutnya. Jadi dengan demikian mudah untuk menemukan bahwa permasalahan ini memiliki rekurensi Rn sama dengan setengah kali Rn dikurangi 1 ditambah dengan setengah kali Rn ditambah 1. Namun pada rekurensi perlu kita perhatikan bahwa ada syarat batas. Syarat batasnya adalah, perhatikan, kita mulai dari R0 sama dengan 0. Apa itu artinya? Berarti kalau pada awalnya objek tersebut kita letakkan di 0, maka dia langsung absorb. Sementara yang kita inginkan adalah probabilitas bahwa dia absorb ke W. Kalau dia langsung absorb ke 0, maka itu berarti absorb ke W akan terjadi dengan probabilitas 0. Kemudian, kalau pada awalnya kita letakkan objek tersebut di posisi ke W, maka RW langsung sama dengan 1. Karena probabilitas bahwa dia absorb ke W akan menjadi sama dengan 1. Jadi dengan demikian kita sudah menemukan rekurensi yang mengungkapkan permasalahan tersebut. Namun rekurensi ini kalau kita perhatikan tidak standar. Bentuk rekurensi yang kita lihat umumnya adalah bahwa yang paling besar itu jadi dia itu menurun gitu ya. Jadi parameter N ditambah 1 itu biasanya di sebelah kiri. Namun itu mudah untuk kita selesaikan. Jadi ini akan menjadi, oleh karena itu, setengah Rn ditambah 1 itu sama dengan Rn dikurangi setengah Rn dikurangi dengan 1. Ya, jadi itu sama saja. Dan dapat kita lanjutkan dengan Rn ditambah 1. Oleh karena itu sama dengan 2 kali Rn dikurangi ya dengan Rn dikurangi dengan 1. Oke. Jadi dengan demikian hal yang harus kita lakukan berikutnya hanyalah menyelesaikan rekurensi ini. Kita akan menyelesaikan rekurensi tersebut. Jadi solusi daripada rekurensi tersebut, kalau Anda masih ingat, adalah asumsikan dulu. Asumsikan bahwa solusinya adalah berbentuk Rn sama dengan X pangkat N untuk suatu X tertentu. Oke. Karena Rn ditambah 1 sama dengan 2 Rn dikurangi dengan
Rn dikurangi 1, dan solusi daripada Rn adalah X pangkat N, maka X pangkat N ditambah 1 itu sama dengan 2Xn dikurangi Xn dikurangi 1. Kita dapat membagi sebelah kiri dan sebelah kanan dengan Xn dikurangi 1. Dan kita akan memperoleh X kuadrat sama dengan 2X dikurangi dengan 1. Atau X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 sama dengan 0. Ini yang kita sebut dengan karakteristik equation. Dan akar-akar dari karakteristik equation ini adalah X dikurangi 1 dikalikan dengan X dikurangi 1 sama dengan 0. Dengan demikian kita memiliki dua buah akar, X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1. Dengan demikian solusinya, solusi homogeneousnya adalah kombinasi linier dari kedua buah akar ini, kombinasi linier dari kedua buah akar tersebut, yaitu Rn akan sama dengan S dikalikan dengan 1 X1, atau kita sebut saja X1 pangkat N ditambah dengan T kali N kali X2 pangkat N, yang sama dengan S kali 1 pangkat N ditambah dengan T kali N kali 1 pangkat N, yang sama dengan S ditambah dengan Tn. Jadi kita memiliki dua buah parameter untuk kombinasi liniernya, yaitu S dan T adalah elemen dari bilangan real, dan oleh karena itu tak terhingga banyaknya solusi, dan kita akan mengambil solusi yang paling tepat, yang spesial untuk ini dengan menggunakan boundary condition. Gunakan boundary condition untuk menemukan solusi yang spesifik untuk ini. Boundary conditionnya adalah R0 yang sama dengan, kalau kita masukkan R0 di situ, berarti akan sama dengan S ditambah dengan T kali 0, dan ini sama dengan S, dan ini kalau kita perhatikan adalah sama dengan 0. Dan yang berikutnya adalah RW sama dengan S ditambah dengan T kali W, dan ini sama dengan 1. Oke? Nah, karena kita tahu bahwa S sama dengan 0, jadi maka solusi, karena S sama dengan 0, maka TW itu akan menjadi sama dengan, persis sama dengan 1. Karena TW sama dengan 1, oleh karena itu T sama dengan 1 dibagi dengan W. Dengan demikian solusi akhirnya yang disebut dengan solusi closed form adalah bahwa Rn sama dengan N dibagi dengan S sama dengan 0, T sama dengan 1 per W dikalikan dengan N. Karena itu N dibagi dengan W. Itu adalah solusinya. Rn sama dengan N dibagi dengan W. Jadi oleh karena itu, jika pada awalnya objek tersebut berada di posisi Kn, maka dia probabilitas bahwa dia akan absorb ke W adalah N dibagi dengan W. Probabilitas absorbing ke W mulai dari N sama dengan N dibagi dengan W. Bagaimana
kalau yang ingin kita ketahui adalah probabilitas absorbing ke 0, bukan ke W, maka kita dapat mengubah sedikit rekurensi linear homogen yang ada di sini. Kalau yang kita tertarik adalah absorbing ke posisi ke 0, maka R0 syarat batasnya akan sama dengan 1 dan RW akan sama dengan 0. Dan kemudian kita dapat kembali mencoba mencari solusi dengan syarat batas yang berbeda tersebut. Dan kalau dicoba sendiri, maka akan ditemukan bahwa probabilitas absorbing ke 0 mulai dari posisi ke N adalah W dikurangi 1, dikurangi N dibagi dengan W. Jadi absorbing ke W adalah N dibagi dengan W, absorbing ke 0 adalah W dikurangi dengan N dibagi dengan W. Kalau begitu, probabilitas tidak pernah absorbing adalah 1 dikurangi dengan kedua buah probabilitas ini. 1 dikurangi N dibagi dengan W, dikurangi W dikurangi N dibagi dengan W. Dan ternyata sama dengan yang berikutnya, sama dengan 0. Jadi dalam kasus ini pun, dalam kasus yang umum ini, kita menemukan bahwa probabilitas tidak pernah absorbing selalu sama dengan 0. Absorbing ke 0. Ya, absorbing itu selalu terjadi, selalu pasti. Baik, coba kita perhatikan sekarang. Bagaimana kalau ini kita perluas? Bagaimana kalau W ini bisa sampai tak terhingga? Jadi terus menerus ke sebelah kanan tanpa ada habisnya. Jadi oleh karena itu absorbing barrier kita itu hanyalah satu, yaitu posisi yang ke 0. Apa yang akan terjadi dengan objek tersebut? Apakah kita akan dalam kasus ini bisa terus menerus melakukan transisi, melakukan pergerakan ke kanan indefinitely karena ada tak terhingga posisi ke sebelah kanan, atau absorbing masih akan terjadi? Ini mudah untuk kita selesaikan. Ya. Jadi ini sama saja dengan menjawab pertanyaan, apakah probabilitas absorbing ke 0 jika kita mulai dari posisi N tertentu, tetapi W-nya sekarang itu mendekati tak terhingga. Karena W-nya terus menerus bisa kita buat sangat besar. Ini bisa kita ungkapkan dengan menggunakan rumus ini. Jadi limit dari W dikurangi dengan N dibagi dengan W ketika W mendekati tak terhingga. Jadi kalau W itu kita perbolehkan bertambah besar terus menerus, itu sama dengan 1. Jadi dengan demikian probabilitas absorbing ke 0 mulai dari posisi ke N jika W sangat-sangat besar, itu sama dengan 1. Dengan demikian absorbing ke 0 masih pasti, meskipun ada tak terhingga banyaknya posisi ke sebelah kanan. Ini perlu menjadi perhatian kita untuk random.